Eh, Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan kawan-kawan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang risiko likuiditas pada Bank Islam. Yang pertama, kita akan membahas liquidity risk. Likuiditas dibutuhkan oleh bank untuk mengakomodasi fluktuasi dalam balance sheet, baik expected dan unexpected, dan juga menyediakan dana untuk berkembang. Saat bank membutuhkan dana yang liquid dan belum bisa mendapatkannya, sebuah bank bisa dikatakan sedang mengalami liquidity risk. Menurut Islamic Financial Services Board atau IFSB, liquidity risk didefinisikan sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh Islamic Bank karena tidak mampu memenuhi maturing liabilities atau ketidakmampuan Bank Islam untuk mendanai peningkatan asetnya dengan biaya yang dapat diterima tanpa menderita kerugian yang signifikan. Next. Bank selalu mengalami ketidaksesuaian likuiditas karena profil simpanan sebagian besar berjangka pendek, sedangkan portofolio pembiayaan bank biasanya dalam jangka panjang. Masalah datang ketika banyak depositor yang menarik uang mereka dan bank tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Bank juga adalah highly leveraged institution yang memakai dana short term, yaitu dana deposit tadi, dan meminjamkannya dengan periode yang long term. Untuk mengurangi efek dari liquidity risk, Stiglitz pada 1989 suggest bahwa bank lebih baik mengurangi aktivitas yang berisiko dalam penyaluran dana. Next. Untuk credit multiplier dalam sistem fiat money, central bank akan menjaga stabilitas dengan printing new money. Solusi ini akan menurunkan nilai dari uang. Nah, bank juga bisa issue money dalam bentuk kredit. Ketika bank dalam keadaan liquidity shortage, bank akan meminjam kepada bank lain atau kepada bank sentral. Depositor akan mendapatkan uang dalam bentuk kredit money tadi, sehingga bank create more money out of debt. Nah, ini menjadikan looping money creation process yang terjadi sehingga terjadi credit multiplier effect. Untuk financial instability, ada dua masalah terkait financial instability. Yang pertama, creation of money melalui kredit yang unbacked melebihi jumlah deposit yang telah diabsorb tadi di credit multiplier. Dan kedua, ketika nilai aset berkurang. Ketika bank
Dihadapkan dengan liquidity shortage, bank biasanya harus melikuidasi aset. Ketika bank gagal dan default karena kurangnya likuiditas, ini bisa juga membawa industri finansial ke dalam krisis karena contagion scheme dan domino effect. Seperti pada tahun 2008. Next. Islamic Finance adalah alternatif yang lebih stabil karena 3 faktor. Pertama adalah penghindaran leverage dan debt refinancing. Kedua adalah aset dan debt yang matching. Jadi ketika ada masalah likuiditas karena keduanya tidak match, bank punya beberapa jalan keluar, yaitu meminjam pada bank lain, menambah deposit, dan mengurangi debt monetization. Yang ketiga adalah eliminasi dari kredit multiplier effect. Dalam Islamic Bank, semua investment disupport oleh simpanan dan deposit. Jadi semuanya di back. Next. Likuiditas dalam bank Islam mencakup 2 aspek. Kemampuan Islamic Bank dalam memenuhi matured liabilities dan kemampuan dalam memperoleh dana baru dengan cost yang rendah. Maturing liabilities adalah jumlah dari deposit yang akan ditarik oleh depositor. Sementara dana baru adalah akses atau source of financing yang dapat digunakan oleh Islamic Bank saat membutuhkan dana. Bank dapat dikatakan mempunyai likuiditas yang memadai ketika bank mampu mendapatkan dana saat membutuhkannya, ketika itu juga dengan cost yang layak. Bank hanya perlu memiliki tingkat likuiditas yang rendah jika memiliki basis simpanan yang luas dengan konsentrasi yang rendah, dengan portofolio aset yang berisi banyak aset jangka pendek. Di sisi lain, bank perlu memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi jika basis simpanan bank sangat terkonsentrasi dan aset portfolio didominasi oleh aset jangka menengah dan jangka panjang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nadif. Sepertinya Nadif lagi ada problem masuk Teams, jadi coba saya lanjutkan aja. Untuk dimensi likuiditas ada 4, yaitu quick conversion time, low cost, high value, dan preserve value after conversion. Next. Determinants of liquidity risk. Yang pertama, banyaknya dana simpanan yang ditarik oleh nasabah, namun bank syariah tidak memiliki dana yang cukup dan sumber pembiayaan langsung yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan likuiditas deposan. Kedua, ketika bank Islam memiliki komitmen pembiayaan yang cukup besar dan belum terrealisasi dengan debitur, dan pada saat realisasinya bank syariah tidak memiliki dana yang mencukupi. Ketiga adalah ketika sejumlah besar simpanan atau simpanan ditarik dan bank Islam tidak memiliki dana yang cukup dan sumber pembiayaan langsung yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan likuiditas para deposannya. Terakhir, ketika terjadi penurunan nilai aset bank yang signifikan yang menyebabkan kepercayaan deposan terhadap bank menurun, sehingga mendorong deposan untuk menarik simpanan mereka dari bank. Next. Risiko likuiditas itu sendiri dapat diklasifikasikan dari 2 sumber, yaitu direct dan indirect. Untuk direct, risiko yang bersumber dari berbagai distorsi arus kas yang disebabkan oleh risiko pasar, risiko operasional atau risiko bisnis,
dan menimbulkan masalah likuiditas, baik yang menyebabkan defisit likuiditas maupun surplus likuiditas. Untuk indirect adalah risiko yang dapat terjadi karena keterlambatan pembayaran atau default dari debitur, penarikan deposit besar-besaran, kemampuan rendah untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kembali aset atau memenuhi kewajiban, dan ketidakcocokan aset dan kewajiban. Ini adalah aset and liabilities pada Islamic Bank. Aset type cash and cash equivalent, the trade in commodity financing asset, investment assets, fee-based services, dan non-bank asset seperti property dan fixed asset lain. Untuk liabilities dan capital, ada demand deposits, saving deposits, restricted investment accounts, reserve, sama dan equity capital. Selanjutnya ada liquidity risk management. Mengelola risiko likuiditas menjadi salah satu hal paling penting dalam bank Islam dan menjadi salah satu risiko paling rumit. Manajemen risiko likuiditas yang baik harus dimulai dengan proses pengukuran likuiditas di bank syariah dan diakhiri dengan berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan bank syariah menghadapi risiko likuiditas. Next. Berikutnya, kita akan membahas measuring liquidity risk. Risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan standar method, yaitu gap likuiditas untuk setiap maturity bucket, atau rasio aset liquid terhadap total aset, atau liquid liabilities. Rasio likuiditas ini berarti semakin tinggi rasionya, maka semakin baik posisi likuiditas bank tersebut. Perlu diingat bahwa rasio yang lebih tinggi dikaitkan dengan profitabilitas yang lebih rendah bagi bank. Hal ini karena semakin tinggi aset liquid yang dimiliki oleh bank, semakin tinggi pula dana menganggur bank tersebut. Dan lebih kecil porsi dana yang dapat diinvestasikan pada aset produktif. Next. Ada beberapa variasi pengukuran likuiditas untuk mengawasi kondisi likuiditas suatu bank. Di antaranya adalah rasio likuiditas yang dihitung dengan weighted liquid assets yang tersedia dalam 30 hari untuk menutupi weighted liquid assets period itu. Beberapa bank juga menggunakan net liquidity measure, dihitung sebagai legal and economic cash flow, baik untuk balance sheet maupun off balance sheet. Mencakup ekspektasi perilaku konsumen dalam menempatkan dan menarik dana ke dan dari bank. Bank harus menghitung dan mengevaluasi kedua langkah ini setiap hari dan menetapkan batas likuiditas yang aman untuk keduanya. Bank perlu mengelola likuiditas dengan mengelola kebutuhan liquid harian atau intraday, melestarikan kombinasi sumber pendanaan yang memadai, melestarikan portofolio yang terdiri dari sekuritas yang sangat bernilai, lalu memantau kondisi pasar uang internasional dan domestik, mengukur uang tunai inflow dan outflow untuk 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan ke depan, dan menyusun rencana pendanaan darurat yang diperbarui dengan kondisi saat ini. Selain kedua pengukuran ini, bank dapat memantau likuiditas dengan 3 ukuran lain, yaitu posisi jangka pendek yang dihitung dengan kemampuan bank untuk membayar semua obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, lalu modal tunai surplus yang mengukur kemampuan bank untuk mendanai aset di bawah kondisi yang dijamin sepenuhnya dengan asumsi bahwa akses ke pendanaan tanpa jaminan ditutup. Dan yang terakhir adalah basic surplus, yaitu mengukur kemampuan bank bertahan dalam 90 hari dengan asumsi no funding selama periode itu. Bank juga dapat menggunakan cash capital model dalam mengevaluasi likuiditas balance sheet dan dalam menentukan sumber yang tepat untuk pendanaan jangka pendek.
Kebutuhan likuiditas dapat dikelola melalui diversifikasi kewajiban dan hubungan baik dengan investor dan depositor melalui penerapan perencanaan kontingensi yang baik. Pendekatan kedua adalah menghitung maturity gap yang memberikan indikator risiko likuiditas. Dalam menghitung maturity gap, Bank Syariah dapat mengidentifikasikan berbagai skenario dan memanfaatkannya untuk menemukan posisi likuiditas yang optimal dalam berbagai asumsi proyeksi melalui analisis sensitivitas, skenario, dan simulasi. Proses manajemen risiko likuiditas dimulai dengan identifikasi berbagai komponen aset dan liabilitas yang terkait erat likuiditas di Bank Syariah, yaitu aset yang dimiliki menghasilkan arus kas masuk, sedangkan kewajiban yang dimiliki menghasilkan arus kas keluar. Oleh karena itu, proses manajemen risiko likuiditas dimulai dari pengumpulan data, meliputi proses identifikasi berbagai sumber arus kas masuk dan arus kas keluar, yang telah dikelompokkan sesuai dengan jangka waktunya. Pengukuran likuiditas ditentukan oleh konstruksi maturity ladder berdasarkan penentuan rentang waktu yang sesuai. Bank dapat menghitung kebutuhan dana bersih yang merupakan kelebihan dan kekurangan likuiditas pada setiap periode waktu sebagai selisih antara ekspektasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Jika arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar, maka Bank Syariah mengalami ekses likuiditas. Dan jika terjadi sebaliknya, maka Bank Syariah mengalami kekurangan likuiditas. Informasi ini berguna untuk menentukan kapan harus membiayai kekurangan likuiditas untuk menghindari masalah likuiditas. Dari sini, bank bisa membangun serangkai kebijakan untuk menutupi kesenjangan yang muncul melalui manajemen aset, kewajiban manajemen, atau kombinasi keduanya. Dengan database yang lengkap, Bank Syariah bisa memproyeksi arus masuk dan arus kas keluar secara berkala per periode waktu, yaitu bulanan, triwulan, atau tahunan. Dengan demikian, tindakan antisipatif untuk menghindari masalah likuiditas dapat dilakukan. Untuk memastikan bahwa modal arus kas yang diproyeksi cukup akurat, pengujian kembali bersama dengan serangkaian prosedur statistik perlu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam proyeksi. Next. 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 Nah, berikutnya adalah strategi dalam mitigasi risiko likuiditas. Bank dapat menggunakan beberapa metode untuk memitigasi risiko likuiditas, yaitu dengan manajemen aset liabilitas, aktivitas treasury di pasar keuangan, dan pemeliharaan sumber internal dan eksternal dana. Bank konvensional umumnya menggunakan aktivitas treasury, mengingat sumber daya yang melimpah dalam sekuritas keuangan jangka pendek di pasar masih sangat terbatas pemasaran Islam dalam sekuritas dan pasar keuangan Islam. Oleh karena itu, Bank Islam biasanya memilih manajemen aset kewajiban serta memelihara sumber dana internal dan eksternal. Next.
Berikutnya adalah aset liability management. Tujuan dari manajemen aset liabilitas adalah untuk mencapai kombinasi dan level yang optimal aset, debt, dan risk return profile yang melekat pada aset dan hutang yang dimiliki bank. Untuk mencapainya, bank membutuhkan perencanaan strategis, implementasi, dan pengendalian proses mengumpulkan dan menggunakan dana yang mempengaruhi volume, komposisi, jatuh tempo, tingkat pengembalian, risiko keuangan, sensitivitas laba, dan risiko kualitas dan likuiditas, baik pada level aset individual atau kewajiban pada tingkat portofolio. Ketika bank syariah secara konsisten menerapkan konsep profit loss sharing, di mana bank akan mentransfer semua untung dan rugi yang mau untung dan rugi, maka bank akan cenderung kurang terkena dampaknya ketidaksesuaian dampaknya. Dalam praktiknya, dalam praktiknya, pembagian risiko hanya diikuti secara tidak sempurna oleh bank syariah. Jadi daripada membagi untung dan rugi secara kaku dengan depositor, bank lebih memilih untuk mendistribusikan untung bagi mereka meskipun kenyataannya tidak ada untung yang bisa didapat atau keuntungan sebenarnya menurun. Hal ini tentunya akan menimbulkan distorsi dan membebani secara finansial para pemegang saham sebagai penyedia modal bank. Ketidaksesuaian ini diperburuk oleh ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan jangka pendek dan penggunaan aset circle jangka panjang yang langka. Hal ini menyebabkan komposisi aset bank didominasi oleh aset jangka pendek dan berlaba rendah. Klaim finansial yang didukung oleh aset kembalian yang telah ditentukan sebelumnya, pada saat yang sama hanya ada dana terbatas yang tersedia untuk disalurkan ke tujuan yang lebih menguntungkan dan lebih beresiko dalam proyek jangka panjang. Jadi untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian aset liabilitas, bank perlu memiliki aset liquid yang cukup untuk melindungi bank dari risiko ini. Next. Halo? Kok berhenti? Pak, maaf Pak, koneksi saya kayaknya lama banget mau tukeran share screen. Iya.
Mohon maaf atas kendalanya, saya akan melanjutkan presentasi saya. Selanjutnya adalah Treasury Activity in Financial Market. Secara umum, manajemen risiko likuiditas tidak terlalu berbeda dengan risiko lainnya. Tetapi khusus untuk risiko likuiditas, praktik manajemen risiko harus dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah berada pada suatu tingkat likuiditas yang optimal, di mana kelebihan maupun kekurangan likuiditas dapat dihindari. Oleh karena itu, melalui Treasury ini, aktivitas bank syariah dalam mengelola likuiditas lebih dinamis dibandingkan aktivitas manajemen risiko lainnya. Hal ini karena masalah likuiditas bisa terjadi kapan saja. Kebijakan risiko likuiditas pada bank syariah biasanya terdiri dari 4 hal, yaitu kebijakan investasi pada alokasi excess liquidity, lalu kebijakan pembiayaan untuk menutupi kekurangan likuiditas, lalu kebijakan pada liquidity buffer, dan strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk menghindari kerugian karena masalah likuiditas. Nah, jika terjadi excess liquidity, itulah kondisi di mana kas arus masuk lebih besar dari arus kas keluar karena melimpahnya dana pihak ketiga yang mengalir masuk. Bank syariah sebaiknya mencari instrumen investasi jangka pendek yang dapat digunakan untuk menempatkan dana itu. Karena sifatnya sementara, maka instrumen investasi yang dipilih haruslah surat berharga untuk memastikan bahwa bank syariah dapat dengan mudah melikuidasi investasi jika dana dibutuhkan setiap saat. Excess liquidity industri perbankan biasanya ditempatkan pada instrumen pasar uang antar bank syariah, suku jangka. Aktivitas bank di pasar saham dapat mengurangi risiko likuiditas mengelola risiko likuiditas dari portofolio aset yang dimiliki. Dengan transaksi aktif di pasar saham, bank dapat mengurangi risiko likuiditas dan risiko tingkat pengembalian di dalam kegiatan operasionalnya, seperti risiko produktivitas. Dengan memiliki portofolio saham terdiversifikasi dengan baik, bank juga dapat memitigasi risiko likuidasi aset yang prematur dan tidak perlu karena likuiditas dan guncangan produktivitas. Hal ini relevan karena wajar saja setiap aset dibiayai oleh bank melalui penerbitan kontrak deposito akan menimbulkan risiko solvabilitas dan likuiditas. Dalam kasus kekurangan likuiditas, yaitu kondisi di mana arus kas masuk bank berkurang daripada arus kas keluar karena peningkatan penarikan dana pihak ketiga, bank syariah harus mencari sumber dana yang relatif terjangkau untuk membiayai kekurangan likuiditas. Karena kekurangan likuiditas biasanya sifatnya hanya sementara, sumber dana biasanya juga berjangka pendek. Beberapa sumber pembiayaan jangka pendek biasanya dapat diperoleh dari berbagai instrumen investasi di pasar uang serta antar bank. Cara lain yang sering digunakan untuk memperoleh likuiditas adalah melalui sekuritas, melalui sekuritisasi beberapa aset yang dimiliki oleh bank, di mana bank menerbitkan surat-surat berharga dengan menggunakan beberapa aset seperti aset tetap, ekuitas, dan juga sejenisnya sebagai underlying asset. Dengan melakukan ini, meskipun aset bank berjangka panjang dan sulit untuk dilikuidasi di jangka pendek, bank dapat mengamankan dana liquid dengan menjual sekuritas tersebut. Next. Strategi dan mitigasi berikutnya adalah akses terhadap sumber pendanaan. Di sini ada 2 sumber pendanaan, yang pertama itu internal dan eksternal. Nah, untuk internal ini biasanya bank diminta sama otoritas yang mengawasinya untuk menstimulasi dan menganalisis kemampuan internal financing, membentuk emergency plan, dan mengatur risiko internal dan menghold aset liquid untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis likuiditas. Sedangkan yang eksternal ini dilakukan ketika internal funding nggak ada atau nggak memadai, maka bank akan mengakses pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
Akan tetapi hal tersebut juga dapat menjadi sulit apabila sedang dalam kondisi krisis keuangan. Maka dari itu, para regulator dari berbagai negara membuat solusi akan hal tersebut dan juga solusi terhadap keterbatasan bank syariah dalam mengatur aset dan liabilities-nya, yaitu berupa pengembangan produk sukuk dan sekuritas syariah untuk memperbaiki cakupan pasar keuangan Islam dan membentuk institusi keuangan syariah, yaitu IIFM dan LMC, untuk menyediakan likuiditas dan mengelola kelebihan likuiditas secara lebih efektif. IIFM ini adalah singkatan dari International Islamic Financial Market, yaitu asosiasi perdagangan yang dibentuk untuk mendorong perkembangan pasar keuangan syariah, dan LMC itu adalah Liquidity Management Center, yaitu sebuah institusi yang didirikan untuk memfasilitasi investasi dari bank dan institusi keuangan syariah melalui kelebihan dana yang diperoleh dari instrumen keuangan short term dan medium term yang memiliki kualitas tinggi dan tentunya syariah compliance. Next. Nah, dalam mengelola kebutuhan kapitalnya, bank syariah menggunakan REROC model ini atau Risk Adjusted Return per Economic Capital. REROC model ini digunakan untuk mengalokasikan capital untuk membiayai setiap model pembiayaan sesuai dengan profil risiko setiap bank, dan juga untuk menghitung estimasi kerugian dan kerugian maksimal di setiap model pembiayaan melalui akumulasi data historis. Selain itu, juga digunakan untuk menentukan rate of return dari setiap financial instrument yang berbeda. Next. Nah, di sini ada beberapa upaya pencegahan yang diperkenalkan oleh Basel III terkait jumlah likuiditas minimum dan pengawasan LCR pada institusi keuangan. LCR ini adalah Liquidity Coverage Ratio. LCR ini dibentuk untuk menjamin bahwa bank memiliki aset liquid yang cukup untuk mengatasi krisis likuiditas jangka pendek berdasarkan klaster dari cash inflow dan outflow yang dijelaskan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. Nah, pada rasio LCR ini ada dua komponen, yaitu stock of high quality liquid assets dan total net cash outflows over the next 30 calendar days. Dan LCR pada bank syariah ini diharuskan untuk mencapai 100% atau lebih, dan diupayakan untuk LCR-nya agar merupakan high quality liquid asset. High quality liquid asset itu memiliki karakter fundamental seperti misalkan berisiko rendah, terdaftar di bursa yang well developed, memiliki volatilitas yang rendah dan lain-lain. Nah, permasalahan likuiditas ini memiliki implikasi yang cukup serius, terutama pada bank syariah. Yang pertama, bank syariah tidak memiliki akses terhadap instrumen likuiditas jangka pendek karena larangan riba. Yang kedua, aset dari bank syariah terpusat pada perdagangan atau komoditas seperti salam, murabahah, dan istisna, yang mana aset-aset ini bersifat tidak liquid. Dan yang ketiga, bank syariah tidak dapat mengakses fasilitas pinjaman likuiditas dari bank sentral karena pinjaman ini bersifat interest based. Next. Berikut merupakan hambatan bank syariah dalam mengelola risiko likuiditas. Yang pertama itu adalah batasan fikih pada sekuritisasi aset berbasis hutang karena dilarang. Yang kedua, instrumen berbasis syariah yang terbatas karena rata-rata instrumen pasar uang itu berbasis bunga. Yang ketiga, instrumen pembiayaan yang digunakan umumnya menimbulkan peningkatan risiko likuiditas seperti salam, istisna, murabahah, dan pada instrumen tersebut bank tidak boleh mensekuritisasi piutang yang dihasilkan dari kontrak tersebut. Dan yang keempat adalah merupakan komposisi dana pihak ketiga yang didominasi oleh demand deposits and savings, di mana yang keduanya memiliki fitur dapat ditarik kapanpun oleh depositor sehingga bank harus memiliki sejumlah idle cash sebagai buffer. Sebenarnya satu lagi yaitu discount window yang disediakan oleh bank sentral sebagai lender of last resort yang juga tidak
bisa digunakan oleh bank syariah karena adanya penggunaan implicit interest rate pada hal tersebut. Dalam mitigasi risiko likuiditas, IFSB menetapkan bahwa IFS harus memiliki liquidity management framework terpisah dan harus mengasumsikan risiko likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka untuk memiliki bantuan dana syariah compliant untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu, bank harus memastikan bahwa Board of Director terlibat secara aktif dalam membangun strategi likuiditas yang efektif, adanya pengawasan likuiditas dan sistem pelaporan yang efektif, adanya kapasitas pembiayaan yang memadai untuk memberikan additional capital ketika dibutuhkan, dan adanya prosedur manajemen krisis likuiditas dan juga akses untuk melikuidasi fixed assets. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Halo, mau nanya, boleh nggak? Iya, silakan Demi. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk presentasinya yang udah sangat lengkap dan juga untuk kesempatannya untuk bertanya. Kan kalau misalnya terjadi excess liquidity, bank harus nyari instrumen investasi jangka pendek ya. Kan pilihannya ada pasar uang, ada PUAP juga, terus ada sukuk jangka pendek, ada pasar saham dan sejenisnya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan either bank milih pasar uang atau milih sukuk dari kayak pilihan-pilihan ini gitu, kayak pada saat apa sih bank harus milih pasar uang, pada saat apa bank harus milih sukuk dan sebagainya gitu. Nangkep nggak ya pertanyaannya? Iya, Demi. Oke.